Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Imen Tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang soal matematika yang berkaitan dengan tes seleksi untuk masuk SMP favorit. Nah, ini adalah untuk soal matematika yang diujikan atau yang diteskan ketika seseorang siswa akan masuk ke SMP favorit. Nah, gimana bentuk soalnya dan cara penyelesaiannya? Nanti kita bahas 3 soal ya tentang soal SMP ini. Nah, sekarang coba kita simak dulu langsung aja soal yang pertama ya. Oke, ini tentang soalnya cerita ya, tentang pecahan. Saya baca dulu, ibu mempunyai persediaan itu 3,4 liter minyak goreng. Kemudian membeli lagi 1,25 liter. Minyak tersebut digunakan untuk keperluan memasak 1,3/5 liter. Nah, persediaan minyak goreng ibu sekarang adalah, oke, ini ada pilihannya 3,4 liter, ada 5,0 liter, 6,6 liter, dan 8,4 liter. Oke ya, sekarang kita bahas. Nah, berarti kan persediaan minyak goreng ibu sekarang itu kan tadi kan mula-mula berapa? 3,4 gitu ya. 3,4, kemudian membeli lagi berarti kan kita tambah ya 1,25 liter. Kemudian apa? Keperluan memasak berarti dikurangi ya. Nah, dikurangi 1,3/5 liter. Oke, sekarang karena yang dicari pilihannya itu pada bentuk desimal ya. Berarti kita usahakan bentuknya kita ubah ke desimal dulu. Oke ya. Nah, sekarang coba cara membuat desimal itu penyebutnya pada pecahan ya. Pada pecahan itu penyebutnya kita buat 100, 10 atau 1000 atau 10.000 gitu ya. Nah, sekarang coba di sini ada 3,4 itu kita ubah ke bentuk pecahan berpenyebut 100 gitu ya. Kemudian yang 1,25 tetap, kemudian yang ini 1,3/5 kita buat penyebutnya 10 ya. Nah, berarti kalau ini yang 3,4 kalau penyebutnya dibuat 100, berarti ini kita kalikan 25 karena penyebutnya 4 dikali 25 itu kan 100. Kemudian yang sini 1,3/5 kita buat 10 ya, berarti kita kalikan 2 antara penyebut dan pembilangnya. Nah, sehingga kalau kita hitung ini 3/4 itu menjadi 375/100. Di sini 1,25 tetap, kemudian yang 1,3/5 itu menjadi 1,6/10. Oke ya. Nah, 3,75/100 itu kan menjadi 3,75. Ini tetap 1,25 dan ini 1,6. Oke ya. Nah, sehingga bentuknya sudah desimal semua, berarti kita lakukan pengerjaan dari depan ya, karena operasinya penjumlahan dan pengurangan. Kita lakukan pengerjaan dari yang depan. Berarti 3,75 ditambah 1,25. Ini ya. Nah, intinya kalau menjumlahkan desimal, itu apa? Tanda komanya dibuat lurus, gitu ya. Dan nanti penjumlahnya seperti biasa, pada bilangan bulat, 5 tambah 5 kan 10, berarti kita tulis 0, satunya kita taruh di sini, ya. Kemudian 1 tambah 7 tambah 2, itu kan 10. Kita tulis 0, satunya kita taruh di sini. Nah, ini karena tanda koma, kita tulis dulu tanda koma, kemudian ini 1 tambah 3 tambah 1, hasilnya adalah 5 ya, menjadi 5,00. Nah, sehingga dari 3,75 ditambah 1,25 hasilnya adalah 5,0. Kemudian kita kurangi 1,6. Nah, 5,0 dikurangi 1,6, kita gunakan cara susun lagi ya. 0 dikurangi 6 kan nggak bisa. Berarti kita ambil depan 1 ya, sehingga menjadi 10 ya. Nah, 10 dikurangi 6 nanti. Di sini karena 5 sudah dikurangi 1, berarti tinggal 4. Sehingga menjadi bentuknya 4 dan 10 ya. Nah, 10 dikurangi 6, hasilnya adalah 4. Komanya kita tulis koma, kemudian berapa? 4 dikurangi 1, hasilnya adalah 3. Jadi 3,4. Nah, jadi 5,0 dikurangi 1,6, itu hasilnya adalah 3,4. Jadi minyak goreng ibu sekarang, itu sebanyak berapa? 3,4 liter. Nah, jadi jawaban yang benar, itu pilihan A. Itu ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang coba simak soal yang nomor 2. Oke, di sini tentang perbandingan. Saya baca dulu perbandingan uang Andin dan Bian itu 2,3, perbandingan uang Bian dan Caca 4,4 banding 5.
Nah, jika selisih uang Andin dan Caca itu 350.000 gitu ya. Jumlah uang mereka adalah, oke, ini pilihannya ada 1 juta, ada 1.150.000, ada 1.350.000, dan 1.750.000 rupiah. Oke ya. Nah, sekarang kita bahas dulu. Nah, tadi diketahui ini ya, saya misalkan dulu uang Andin itu A gitu ya. Bian B, kemudian Caca C. Berarti A banding B 2 banding 3, kemudian B banding C itu 4 banding 5. Oke. Nah, sekarang coba kita cari menentukan perbandingan A banding B banding C, gitu ya. Nah, kita gunakan cara yang paling mudah ya. Oke, tadi diketahui A banding B itu kan 2 banding 3, kemudian B banding C 4 banding 5. Kita buat seperti ini, gitu ya. Paham ya sampai sini? Nah, sekarang kita akan menentukan perbandingan apa? A banding B banding C. Berarti untuk nilai A yang depan itu caranya ini, 2 dikali 4. Berarti kita tulis 8. Gitu ya. Nah, kemudian yang tengah ini itu kalikan aja yang tengah. Berarti 3 kali 4. Berarti 12. Paham ya? Nah, untuk yang sini yang sebelah kanan itu kalikan aja nih, 3 kali 5. Hasilnya adalah 15. Nah, jadi perbandingan antara A, B, C itu adalah 8 banding 12 banding 15. Oke ya? Paham sampai sini? Nah, sekarang menuju soal. Tadi diketahui selisih uang Caca dan uang Bian, uang Caca dan uang Andin, itu kan 350.000 ya. Berarti selisih itu kan dikurangi. C dikurangi A, 350.000. Sementara rasio pembandingnya, selisihnya, itu adalah 15 dikurangi 8, yaitu 7. Oke ya. Nah, yang kita cari sekarang adalah jumlahnya. Oke ya. Jumlah uang mereka itu caranya adalah apa? Jumlah dari rasio dibagi selisih. Yang kita tadi selisih ya. Nah, berarti jumlah uang atau jumlah rasio mereka dibagi selisih rasio dikalikan selisih uang. Gitu ya. Nah, kalau kita hitung itu A tambah B tambah C, berarti ini ya, 8 tambah 12 tambah 15, itu kan 35. 35 dibagi 7 kali 350, atau 5 dikali 350, itu ya. Hasilnya adalah berapa? Ya, 1.750.000. Jadi uang mereka itu 750.000. Oke ya, paham sampai sini? Nah, sekarang coba menuju soal yang terakhir ya. Oke, jadi pilihan yang benar adalah pilihan D. Sekarang coba kita menuju soal terakhir, nomor 3. Diketahui jarak antara kota Solo dan Semarang itu 140 km, gitu ya. Kota tersebut digambar dengan skala 1 banding 700.000. Jarak antara kedua kota pada peta adalah, oke, ini pilihannya ini ya. Nah, sekarang coba kita jawab. Skala itu kan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Nah, kalau ditulis skala itu kan 1 banding P. Atau kita tulis berarti apa? Jarak pada peta dibagi jarak pada sebenarnya itu 1 per P. Berarti ini kita perlu perbandingan seperti ini, gitu ya. Nah, atau kita balik aja, kalau mencari jarak pada peta, berarti apa? Jarak sebenarnya dibagi dengan P, gitu ya. Nah, sekarang pada soal, itu kan diketahui P-nya itu kan 700, gitu ya. Nah, berarti mencari jarak pada peta, itu adalah 140 km dibagi 700.000. Kita ubah ke satuan cm menjadi 14 juta cm dibagi 700.000. Oke ya, kita main coret-coret dulu. Ini coret 5 ya nolnya. Sehingga menjadi 140 cm kita bagi 7. Hasilnya adalah 20 cm. Oke ya, jadi jarak pada peta itu adalah 20 cm. Oke ya, pilihan yang benar pilihan C. Oke, sudah paham? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.